Wabarakatuh. Saya Hadirin Deni Saputra, izin untuk menjelaskan materi tentang sistem bilangan, konversi bilangan, serta gerbang logika. Sebelumnya mohon maaf bila mana kedepannya mungkin banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Pertama, apa itu sistem bilangan? Jadi sistem bilangan adalah metode penulisan angka menggunakan aturan dan simbol tertentu berdasarkan basis tertentu. Sistem bilangan umumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada desimal berbasis 10 dari 0 sampai 9, biner berbasis 2, 0 dan 1, oktal 0 sampai 7 berbasis 8, serta heksadesimal berbasis 16, 0 sampai F atau 16 atau 15. Terus apakah kita bisa buat sistem bilangan baru? Jawabannya bisa. Contohnya ada Asep Knalpot yang ingin membuat sistem bilangan yang berbasis 7 dengan sistem bilangan aturan simbolnya 0, 0, 1, 2. Jika dalam desimal A adalah 3, S juga adalah 4, dan seterusnya. Cara melanjutkannya bagaimana? Nah, untuk selanjutnya kan 2, 3, 4, 5, 6. Untuk 7-nya diulang dari awal dari 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1A, 1S, 1E, dan seterusnya. Jadi 1A ini 10 ya kalau dihitung, kalau dalam desimal. Nah, ada juga datanya yang dibikin si Asep Knalpot. Nah, 1A 10, kalau 1P 13. Selanjutnya ada konversi bilangan. Ini jangan dulu ya. Maaf, jadi sekarang konversi dari desimal ke biner, ke oktal, dan heksadesimal. Contoh soalnya 45, desimal ke biner. Caranya gimana? Caranya tinggal dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena biner adalah sistem bilangan yang berbasis 2. Jadinya 45 dibagi 2 sama dengan 22. Sisanya 1. Terus 22 tadi ke bawahin dibagi 2 lagi sama dengan 11. Sisa 0. Dan seterusnya. Terus kita kalau udah kayak gini kita tulis dari bawah ke atas. 1 1 0 1 1 0 1. Nah, kayak gini. Jadi bentuk binernya 45 desimal itu kayak gini. Nah, selanjutnya desimal ke oktal, soalnya 100 desimal ke oktal. Kita kerjain 100 dibagi 8 sama dengan 12. Sisanya 4. 112 dibagi 8 sama dengan 1. Sisanya 4. 4 dibagi 8 gak bisa. 1 bukan 4. Maaf. Jadinya 1 dibagi 8 kan gak bisa. Jadi satunya tinggal langsung turunin ke tempat sisa. Nah, ini sisa. Jadi penulisannya dari bawah lagi. 1, 4, 4. Jadi 100 desimal bila ditulis dalam oktal adalah 144.
144. Benar, berarti tinggal oktal ke desimal. Caranya kayak gimana? Caranya ya karena tadi dibagi 8, sekarang tinggal dikali aja pakai kelipatan 8. 1 4 4. Tadi nggak kepencet kan? 144 kali. Tadi kan bagi 8, berarti sekarang tinggal kali kelipatan 8. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Sama dengan 8 pangkat 2. 8 kali 8, 64. 8 pangkat 1, 8 kali 4, 32. 8 pangkat 0, 1 kali 4, 4. Tambahkan 4 tambah 4, 68, tambah 32, jadi hasilnya 100. Hasilnya sama kayak soal yang desimal ke oktal, terus tadi oktal ke desimal, hasilnya juga 100. Berarti cara tadi terbukti dan benar juga, kebetulan. Bukan kebetulan, emang benar. Terus selanjutnya ada desimal ke heksadesimal. Contoh soalnya kita selesaikan dulu tadi desimal ke heksadesimal. Jangan dulu desimal ke heksadesimal gimana caranya. Sebenarnya sama. Jadi misalkan desimalnya 45, ke heksadesimal tinggal dibagi 16, sama dengan 45 dibagi 16, sama dengan 2. 16 ke 32 kurang 32. 45 kurang 32, 13, sama dengan 2, sisa 13. Terus 2 tinggal pindah aja. Ini kalau desimal ke heksa. Dari bawah juga 2, bukan 2 13, tapi 13-nya desimal tuh berapa? 2 13 desimal tuh D, jadi hasilnya 2D. Kita buktikan dengan cara convert kebalikan. 2D ke desimal. Nah, 2D berarti tinggal 2 sama 13 dikalikan kelipatan 16 kayak tadi. Oktal ke desimal sama. Oktal ke desimal bedanya dikali kelipatan 8, dikelipatan 16. 16 pangkat 0, 16 pangkat 1.
16 pangkat 1 16 kali 2 32. 32. Tadi kan soalnya 45. Berarti harus 45 32. 16 pangkat 1 1 13. Nah, tinggal tambah 2 tambah 3 5. 3 tambah 1 4, hasilnya 45. Berarti benar. Kita hapus lagi. Hapus dulu. Selanjutnya ada biner ke desimal, oktal, dan heksa. Soalnya 10 1101 biner ke desimal. Caranya pakai kelipatan 2. Jadi ini 2 pangkat 0, yang 0 ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Jadinya angka yang ini dikali kelipatan tadi, 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, nggak usah, berarti langsung yang 1 aja, 1 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 1 kali 1 1, 1 kali 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 5 32, 32 tambahkan 32 tambah 8 40, 45, hasilnya 45. Kayak yang tadi ya, kayak yang sebelumnya. 45 kalau dikonvert ke biner hasilnya segini. Jadi nggak usah dibalikin lagi karena udah. Lebih jelasnya kayak gini. Selanjutnya desimal ke oktal dari 1011 01 ke oktal. Caranya sama kayak tadi, cuman kita kelompokkan jadi 3 digit. Jadinya 101 101. Nah, 101, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat di sini aja biar jelas. Dua pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nolnya nggak usah, jadinya 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 1, 1 kali 2 pangkat 2 4, 4 kali 1 4. Jadinya hasilnya tinggal tambahkan 5. Kita tulis 5. Nah, karena sama kebetulan jadi 5. Cara penulisannya tinggal digabung aja, jadi dari bawah 5. Jadi 101101 bila diubah ke oktal hasilnya 55. Atau lebih jelasnya kayak gini. Nah,
kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2. Terus kita buat sebaliknya, buat ngebuktiin bahwa 55 itu bentuknya kayak gini kalau di dalam biner. Ya sama sih caranya kayak tadi, cuman dibalik aja sebenarnya. 5 dibagi 3 digit kan, 3 digit gini. Caranya mana yang harus dikasih 1 biar hasilnya tuh 5. Anggap aja ini 1, 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat, ini hapus aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, 2 pangkat 1 kan 1, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2. Di sini 2 pangkat 2. 4 hasilnya. Nah, mana yang harus dikasih 1? Berarti yang harus dikasih 1 ini. Berarti ini 0. Berarti penulisannya kalau mau 5 1 0 1. Kebetulan tadi yang bawahnya juga 5. Berarti tinggal tulis ulang 1 0 1. Nah, hasilnya kayak hasil ini kayak seperti soal yang tadi. 1 0 1 1 0 1. 1 0 1 1 0 1. Kayak tadi, berarti benar. Oke, selanjutnya dari desimal ke heksadesimal. Dari desimal ke heksadesimal udah ya. Dari biner ke heksadesimal. Caranya sama, cuma dikelompokkan jadi 4 digit. Karena kebetulan si angkanya ada 6. Kita kelompokkan dulu dari kanan. 1 0 1 1. 1 0 1 1, sisa 0 1. Kita tambahin 0 di depannya, 0 0. Nah, jadinya kayak gini. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 1. Ini 0 nggak usah, 2 pangkat 2 4. Ini 8. 8 tambah 4 12, tambah 1 13. Terus 2 pangkat 1 0. 2 pangkat 0 1. Tapi kali 0 0. 2 pangkat 1 2 dikali 1 2. Jadi hasilnya 2 13 atau 2D. 2D bukan 2 13. Kayak tadi kan. Kebetulan angkanya sama, jadi segitulah. 2D. Nah, ini bukan desimal, berarti ini harusnya biner. Tadi kan 1 0 1 1 0 1. Karena harus 4 digit kita tambah 0 2 di depan. Sama kan kayak yang ini. Terus kita rubah 2D ke desimal. Caranya ya sama kayak tadi sih. Bedanya 16. 2D 2 kali 2 13 deh. D kan 13 kali bukan kali, astagfirullah, salah, maaf rawat. Tadi kan 2D, tinggal ubah. Tadi kan 3 digit kalau oktal. Sekarang 4 digit. 0 0 0. Nah, ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 2 pangkat 0, 2 pangkat 1
2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Ini 8. Kalau pengen angkanya 2, berarti mana yang harus dikasih 1? Otomatis dikasih 1 yang ini. Berarti hasilnya 0, 0, 1, 0. 0 ini hasil. 0, 0, 1, 0. Kalau misalkan pengen 13, otomatis 8 yang ini 1, 1, 0, 1. Jadinya 1, 1, 0, 1. Kalau digabungin dari atas ke bawah, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Hasilnya sama kayak yang ini. Berarti benar. Oke. Selanjutnya dari oktal ke heksadesimal dan sebaliknya. Karena oktal ke desimal udah, heksadesimal ke desimal udah, ke biner juga udah, oktal ke biner juga udah, tinggal oktal ke heksadesimal dan heksadesimal ke oktal. Caranya gimana? Caranya tuh nggak bisa langsung karena oktal itu basis 8 dan heksadesimal basis 6, tidak bisa langsung dikonvert itu ya karena tidak ada kelipatan langsung, nggak sama kelipatannya tuh. Tadi kan kalau oktal 3 bit biner, sedangkan heksadesimal tuh 4 bit biner, jadi 44. Jadi caranya kita convert dulu dari oktal ke biner dulu, lalu ke heksadesimal. Misalkan 745 oktal ke heksadesimal. Caranya kayak gini. Biar lebih gampang. Kayak tadi. 3 digit ke biner. Atau angka atau pakai huruf yang tadi ya. Tidak usah deh. Kayak gini. 0, 0, 0. Misal 3 digit kayak tadi. Pengen jadi 7 yang dikasih 1 yang mana? Kan ini 1, ini 2, ini 4. Otomatis semuanya dikasih 1. Berarti ini udah. Terus kalau misal yang pengen dikasih 1, pengen dikasih 1, pengen jadi 4 yang dikasih 1, berarti yang ini. Ini udah, berarti 1, 0, 0. Lalu pengen jadi 5, berarti ini sama ini tetap 0, 1, 0, 1. Nah, sama kayak ini. Ini juga udah. Lalu tinggal tulis dari atas ke bawah 745. Atau dari bawah ke atas, tapi kalau mau dari atas bawah ke atas berarti 7-nya di bawah. Jadinya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Kayak gitu. Itu baru diubah ke biner. Terus selanjutnya dari biner ke heksa. Tadi kan udah biner ke heksa. Nah, kayak gini. Dibagi 4 digit, 4 digit. Ini 4. Ini 4. Sisa 1. Berarti tambahin 3 0 di depannya. Jadinya 0. Oh, ini jadinya kayak ini. Nah,
Sekarang 4 digit 0 4 digit ya, kayak tadi sih. Tadi kan 3 digit, sekarang 4 digit. Jadi kalau mau jadi 001 itu berapa? 1. Kalau berarti ini 8 tambah 4 tambah 2, 8 tambah 4 tambah 2, 14. Berarti 14 dalam bentuk heksanya E. Sudah benar berarti. Nah, 1E5 dirubah ke oktal buat ngebuktiin. Ya kayak tadi. Mirip sih. Kalau pengen 1 ya berarti yang ditambahin angka 1 sebelah sini. Terus kalau mau E biar ini 8 tambah 4 tambah 2, hasilnya E atau 14. Kayak gitu. Nah, hasilnya juga sama 45. Hasilnya 745 oktal. 745 oktal. Berarti udah benar. Selanjutnya ada desimal pecahan. Oh, ini malah langsung salah nih. Tidak boleh menyontek. Nah, soalnya 12,375 dari desimal pecahan ke biner. Sama aja sih mau ke biner, ke oktal, ke heksa juga. Nah, caranya bagian bulat dulu dibagi Nah, bagian bulat dulu dibagi 2 kayak cara awal. Sisa 0. Hasilnya segini. Kalau buat bagian pecahan tuh dikalikan 2. Kan tadi 0,375. Nah, si bilangan bulat yang di sini, si 0, diambil buat di sini. Buat jadi bilangan binernya. 0,75 dikalikan 2 sama dengan 1,5. 0 yang di sini, maaf. Nah, berarti ini 1 diambil 0,1. Nah, terus 1,5. Si 1, udah diambil kan satunya. Jadi 0,5 lagi dikalikan 2 sama dengan 1. Kalau udah 1,0 berarti otomatis sudah jadi bilangan bulat ya. Berarti habis. Jadinya tinggal digabung jadi ini. Digabung jadi hasilnya kayak gini. Itu cara bilangan sistem bilangan desimal yang pecahan ke biner. Hasilnya jadi kayak gitu. Kalau oktal atau heksadesimal sama sih. Kalau tadi kan dibagi 2 ya. Berarti tinggal dibagi 8. 12 dibagi 8 sama dengan 1. Sisa 4. Terus 1 berarti jadi 14 lah. Satunya dibawa ke sini jadi 14. 14 itu baru kalau yang 12. Terus yang pecahannya 0,375. Tinggal dikalikan 8. (0,375) kali 8 sama dengan 3,0. Nah, ini udah jadi bilangan bulat juga. Soalnya udah nggak ada pecahan lagi, udah habis jadi 0. Jadinya 14,3. Nah, bentuknya kayak gini. Buat heksadesimal juga sama. Kalau tadi dibagi 8 berarti tinggal 12 dibagi 16. Kayak gitu sih. Nah, sekian buat
bagian yang sistem bilangan, dan konversi bilangan. Mohon maaf bila mana ada materi yang kurang atau salah, mohon dikoreksi atau dimaklumi. Selanjutnya tuh ada gerbang logika. Jadi apa sih gerbang logika tuh? Nah, gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses sinyal logika. Setiap gerbang logika melakukan operasi logika boolean terhadap satu atau lebih input dan menghasilkan output logika. Biasanya hanya dua nilai, 0 atau 1, high atau low, atau true or false. Jadi 1 true atau high, 0 low atau false. Nah, yang pertama ada gerbang logika N. Ada gerbang logika N. Bentuknya kayak gini, setengah lingkaran ya. Atau kayak tabung, setengah lingkaran sih. Nah, si bentuk tabelnya kayak gini. Bentuk tabel kebenaran, bentuk tabel. Si N tuh outputnya bakal menghasilkan 1 jika semua inputnya, kedua inputnya tuh 1. Atau kalau ada 0, outputnya pasti 0. Boolean expressionnya A kali B. Jadi 0 kali 0 pasti 0. 0 kali 1 pasti 0. 1 kali 0, 0. Jadi kalau ada 0 pasti 0, atau kalau semua inputnya 1 pasti 1. Semisal ada 3 input juga, misal 0 kali 0 kali 1 tetap 0. Jadi kalau ada 0 pasti 0. Atau kalau semuanya inputnya 1 pasti 1. Ya kayak gitu sih. Bentuknya kayak gini. Diagram logic simbol. Logic diagram simbol. Selanjutnya ada gerbang logika OR. N itu perkalian ya. Kalau OR pertambahan. Bentuknya kayak segitiga gitu. Kayak apa ya? Kayak layang-layang. Terus tabel kebenarannya kayak gini. Si OR nih kalau outputnya bakal 1 jika salah satu input 1. Jadi kalau inputnya 1, kalau inputnya ada 1 pasti hasilnya 1. Atau kalau semuanya 0 pasti 0. Kayak gitu. Misal 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Kayak gitu. Bentuknya ya kayak gini. Selanjutnya ada NOT. Gerbang NOT. Tabel kebenarannya kayak gini. Itu outputnya X sama dengan A. Aksen atau negasi ya. Jadi selain yang A. Kalau A-nya 0 ya pasti 1. Kalau 1 pasti 0. Kayak gitu. Membalik input. Atau inverse kalau nggak salah. Selanjutnya ada gerbang logika NAND atau NOT N. Kalau NOT N tuh kebalikan, tabel kebenarannya kayak yang N. Si outputnya bakal 0 jika semua input 1. Jadi kalau semua inputnya 1 pasti 0. Sedangkan kalau misalkan ada 0 pasti hasilnya 1. Kalau tadi kan 0 kali 0 pasti 0. Kalau ini 0 kali 0 1. Dibalik aja. Bentuknya ya kayak gini. Bentuk gerbang logikanya. Selanjutnya ada gerbang logika NOR atau NOT OR. Ini kebalikannya dari yang OR sebelumnya. Tabel kebenarannya ini. Jadi outputnya 1 jika semua input 0. Jadi
kalau semua inputnya 0, pasti hasilnya 1. Atau yang ada satunya pasti 0. Jadi kalau inputnya ada yang 1, pasti hasilnya 0. Kayak gitu. Atau gini. A not tambah B not. X sama dengan A not tambah B not. Selanjutnya ada gerbang logika XOR atau exclusive OR. Nah, tabel kebenarannya kayak gini. Jadi kalau ada satu input yang beda, nah beda kayak gini, hasilnya pasti 1. Kalau yang sama, hasilnya pasti 0. Itu kalau XOR atau exclusive OR. Selanjutnya ada XNOR atau exclusive NOR. Kalau exclusive NOR, kebalikannya dari XOR. Tabel kebenarannya kayak gini. Outputnya 1 kalau semua inputnya sama. Kalau beda, pasti 0. Kayak gitu. Ini boolean expression. A N B atau A kali B tambah A not N B not kali B not. Selanjutnya ada SOP atau sum of product. Jadi sum of product tuh penjumlahan atau OR dari beberapa hasil perkalian atau N. Jadi sum of product tuh kan penjumlahan dari beberapa hasil perkalian. Berarti kita buat persamaannya Y yang outputnya 1. Yang ini nih. Kalau SOP atau sum of product. Berarti A not N atau kali B terus OR A tambah A not N atau kali B not. Nah, kayak gini. Lalu untuk gerbang logikanya kayak gini. Ini A, ini B. A, B. A yang ini not, berarti kasih titik. A yang ini not, terus lalu yang B ini not. Dinotkan. Nah, di-OR-kan jadi kayak gini. Yang ini A not kali B. Kalau yang ini A kali B not. Ini Y-nya atau outputnya. Nah, sekian buat SOP. Lanjut, ada POS atau product of sums. Jadi kebalikannya dari SOP, kalau POS perkalian atau N dari beberapa hasil penjumlahan atau OR. Kalau tadi di sebelumnya SOP itu
sebelumnya di shop itu pada tabel kebenarannya yang diambil satunya. Satunya. Kalau yang post kita ambil nolnya pada tabel kebenaran. Jadi persamaannya Y sama dengan itu kita buat karena ini A not terus apa namanya or B not dikali atau di n kan A tambah A or B, A diorkan B, kayak gini. Untuk gerbang logikanya kayak gini, ini A ini B diorkan. Oh ini A not yang ini, lalu B yang ini B not buat yang ini. Lanjut yang ini tidak dinotkan, tetap diorkan. Ini A, ini B. Lalu di n kan. Nah ini Y. Ini A aksen or B A aksen, A not or B not. Kalau yang ini A or B. Ini Y atau outputnya. Selanjutnya ada Karnaugh map atau K-map. Di Karnaugh map itu kita pilih rangkaiannya mau SOP, sum of product, atau POS, product of sum. Kita buat dulu tabel K-map kayak gini. Ini A, lalu ini B. Sini 0 0 1 1. nah jika kalian menggunakan yang pertama nilai 1 ini inputnya 0 dan 0. Kalau pakai SOP kan ngambilnya yang satu, yang outputnya 1. Berarti inputnya 0 dan 1. A nya 0, B nya 1. A nya 0, B nya 1, berarti di sini kasih ini. Terus A nya 1, B nya 0. A nya 1, B nya 0, berarti di sini. Itu kalau SOP. Ada yang POS juga. Kalau POS ngambilnya 0, berarti 2 ini. A nya 0, B nya 0. A 0, B 0, berarti di sini ya. Terus lanjut, A nya 1, B nya 1, berarti di sini. Ini SOP merah, POS warna biru. POS. Ini SOP.
Maaf, tadi nggak ke record, jadi kita ulang. SOP atau Y-nya sama dengan A-nya, ini SOP yang merah tadi kan. A-nya 0. Berarti A not di N kan B, B-nya 1. B not di OR kan yang ini, yang bawahnya A-nya 1 di OR kan A, di N kan B-nya 0. B not. Nah, kayak gini. Terus kalau buat POS, berarti POS yang biru, kita hapus, nggak usah deh. Yang biru berarti A-nya 0. A-nya 0, Y sama dengan bagian di sini. Y sama dengan A not. Y sama dengan A not or kecoret. Nah, A not or B-nya. B-nya juga 0 atau or. B 0. B not di N kan di N kan tadi tuh, yang ini A-nya 1, A, lalu 1 lagi, kecoret. Lalu A-nya 1 lagi di sini. B, astagfirullah, B-nya 1 lagi. A or B. Nah, kayak gini. Ini buat Karnav map atau K-map. Oke, selanjutnya ke contoh dengan 4 input. Pertama-tama tuh kalian pilih mau SOP atau POS. Karena kebetulan yang paling sedikit outputnya adalah 1, berarti kita pakai SOP aja biar lebih mudah. Y sama dengan A not ini, A not, B not, C not, D not di OR kan A not, B not yang ini, C not, D, lalu di OR kan lagi. Yang ini A not, B not, C, D not, tambah atau OR, di OR kan yang ini A not, B not, C, D, C, D, C, D, C, D.
Lalu kita sederhanakan, keluarkan A not B not, karena sama-sama kebetulan, jadi mungkin lebih mudah. A not B not, lalu yang dalam kurungnya tulis ulang C not D not, or kita tambah C not D tambah C D not tambah C D. Nah, oke. Lalu yang dalam kurung ini kita sederhanakan dulu. C aksen, C not, D not, C not, D, C D not tambah C D sama dengan 1, berdasarkan aljabar boolean atau yang di atas tadi. Jadinya A not B not dalam kurung 1, atau Y sama dengan A not B not. Jadi artinya Y akan bernilai 1 jika A sama dengan 0. Jadi kalau A atau B nya sama dengan 0, nggak peduli mau C atau D nya berapa aja, kayak gitu. Terus buat contoh yang kedua kita pakai keymap. Kita hapus dulu. A, B, C, D 00 01 11 10 00 01 ini terlalu mepet kayaknya. 00 01 11 10 1110. Nah, gini. Terus AB-nya 00. Yang atas dulu. AB-nya 00, CD-nya 00 juga berarti di sini. Terus AB-nya 00, daerah ini AB-nya 00 masih di tempat tadi di daerah sini. AB-nya 00, CD-nya 01. 01 berarti agak ke bawahan di sini. Maaf, CD-nya di sini. 01. Terus AB-nya 00, CD-nya 10. Masih di sini, AB-nya 00, CD-nya 10, berarti di sini. Lanjut, AB-nya 00 masih di sini, CD-nya 11 di sini berarti. Berarti kalau mau dikelompokkan kayak gini.